وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فإنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الحاضرون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharapkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pada siang yang berbahagia ini kecuali rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, Tuhan semesta alam yang menciptakan seluruh makhluk. Selain daripada Allah adalah makhluk ciptaannya. Kemudian salam dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian, dan kepada kita umatnya yang senantiasa komitmen mengikuti sunnah dan ajaran beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada jamaah sekalian, mari sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya keimanan dan ketakwaan kepada Allah lah yang bernilai, yang berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala di yaumil mahsyar kelak. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Untuk menjadi tausiah Jumat kita pada hari ini adalah mengenali 3 golongan makhluk Allah yang ghaib. Yang pertama adalah iblis. Kemudian yang kedua adalah jin, dan yang ketiga adalah syaitan. Apa perbedaan dari 3 nama yang sering kita dengar? Akan tetapi kadang kita tidak bisa membedakan apa makna di antara 3 nama tersebut. Yang pertama adalah iblis, kemudian yang kedua adalah syaitan, dan yang ketiga adalah jin. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang pertama adalah iblis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Iblis itu adalah dari golongan jin dan dia membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 50. Iblis adalah dari golongan jin yang tidak mau sujud hormat kepada Nabi Adam ketika
di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka namanya adalah iblis. Dan kita lihat kalimat-kalimat dalam bahasa Arab dari bangsa iblis ini tidak ada jamaknya. Hanya iblis saja mufrad. Tidak ada iblisani atau iblisuna. Tapi hanya kalimat mufrad saja iblis. Jadi bangsa iblis ini adalah dari golongan jin yang tidak mau taat kepada Allah. Itu adalah iblis. Jadi yang sesungguhnya adalah semuanya jin, manusia, jin dan malaikat. Jin dan malaikat makhluk yang gaib, kita manusia adalah makhluk yang zahir. Tapi berbeda-beda namanya karena sikap dan perbuatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, yaitu manusia. Jadi yang membangkang tidak mau sujud kepada Nabi Adam disebutlah namanya bangsa iblis. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Karena iblis tidak mau sujud atas perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surga, tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Tapi kita tidak tahu bagaimana cara sujudnya, itu hanya Allah yang tahu. Apakah seperti sujud kita sholat, wallahu a'lam. Tapi perintah Allah Subhanahu wa taala disebut dengan kalimat sujud. Sujud penghormatan karena manusia sebagai khalifah di permukaan bumi. Maka iblis tidak mau. Maka iblis ini dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam surga, karena surga itu adalah tempat orang-orang yang taat kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala fakhruj minha fa innaka rajim fa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Artinya, maka keluarlah engkau wahai iblis dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk, dan sesungguhnya kekutukanku itu sampai hari kiamat. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Iblis kemudian setelah dia dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dispensasi supaya dia bisa menggoda Nabi Adam dan Hawa serta anak keturunan mereka nantinya. Iblis meminta kepada Allah, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala fa innaka laminal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Qala fa bi'izzatika la'aghwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, wahai Tuhanku. Jadi iblis ini tetap mengimani bahwa Allah itu sebagai Tuhan. Dia tidak berbuat kesyirikan kepada Allah pada saat itu. Dia meminta kepada Allah, ya Allah, wahai Tuhanku, berilah tangguh kepadaku sampai mereka dibangkitkan. Maka Allah pun memberikan. Kata Allah, engkau adalah termasuk orang yang diberikan tangguh. Maka iblis mengatakan, aku akan menyesatkan mereka anak cucu Adam itu semuanya, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Hamba-hambamu yang ikhlas. Di Al-Khutbah tadi khatib membacakan potongan hadis Rasulullah SAW tentang niat. Maka rukun ibadah kita kepada Allah hanya dua saja. Yang pertama adalah ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua mengikuti cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka
orang-orang yang senantiasa melakukan ibadah kepada Allah dengan ikhlas, maka iblis mengatakan dia tidak akan bisa mengganggu kita. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian selanjutnya adalah jin. Jadi jin ini adalah nenek moyangnya daripada iblis. Kalau kita nenek moyang kita adalah Nabi Adam alaihi salam. Jin ini banyak bermacam-macam, tergantung dari perbuatan mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku akan ciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepadaku. Jin ini terbagi-bagi macamnya. Ada yang menjadi kafir, ada yang muslim. Ada yang jahat, ada yang khianat, sama seperti manusia. Ada yang menjadi jin qarin, atau yang sering menakut-nakuti manusia dengan was-was, itu semuanya jin. Atau dengan bahasa kita yang sering kita dengar, kalau kita ke hutan namanya ada wuk, ada mot, si balik kai dan lain sebagainya, itu adalah jin. Dan jin ini bisa menyamar dalam bentuk makhluk untuk menakut-nakuti manusia, tapi tidak lama. Dia tidak akan bisa lama apabila dia berubah bentuk ke dalam bentuk manusia, tidak bisa lama. Karena kalau bisa lama dia akan kita bisa akan membunuhnya. Sehingga banyak bercerita dari kalangan kaum muslimin, ada mengatakan ada yang melihat ini dan itu, kemudian setelah dilihatnya sudah hilang, itulah jin. Kemudian ada jin qarin, itu yang mirip kepada seseorang manusia. Setiap kita punya jin qarin, termasuk Rasulullah SAW. Apabila ada seseorang yang matinya jelek, misalnya bunuh diri dan lain sebagainya, nanti ada mengatakan jinnya gentayangan, namanya rohnya. Tapi itu bukan rohnya, rohnya sudah kembali kepada Allah. Itulah jin qarin. Apa bentuk orang yang dikorinkan itu mirip, cara berbicara, cara berpakaian, cara berjalannya mirip. Sehingga ada pernah terjadi, karena sering jinnya, korinnya itu gentayangan di tempat itu, sampai-sampai masyarakat di situ membakar kuburan daripada orang tersebut, padahal bukan salahnya dia. Itu adalah perbuatan jin korin. Karena kita kurang punya ilmu tentang itu, mengatakan rohnya itu masih gentayangan di dunia ini. Padahal kalau kita sudah mati, tsumma ilaina turja'un, kembali kepada yang meletakkan roh kita itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang gentayangan sering kita lihat itu adalah dari golongan jin. Ada juga masuk ke dalam tubuh manusia, kesurupan. Nah, dibilanglah nanti ada roh kakekmu, dia datang ke jasad si fulan, kemudian dia berbicara. Mirip memang dia cara berbicaranya seperti kakek kita, dan nasihat-nasihatnya pun sama. Kenapa? Dia adalah korin daripada kakek kita atau siapa saja. Jadi kita jangan percaya bahwa itu adalah roh daripada orang yang disebutkan oleh jin tersebut, akan tetapi itu adalah jin korin. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari golongan jin yang beriman, mereka persis seperti manusia yang beriman, seperti kita. Rasulullah SAW dalam sebuah kisah ketika di Madinah, Rasulullah ada beberapa jam hilang daripada saat kumpulan sahabat. Sahabat sudah cemas mencari beliau. Di mana Rasulullah? Di mana Rasulullah? Mereka takut jangan-jangan Rasulullah sudah dibunuh. Kemudian tidak lama kemudian Rasulullah SAW datang kepada kumpulan para sahabat. Barulah mereka tenang. Kemudian mereka bertanya, wahai Rasulullah, dari mana engkau?
Kami sudah ketakutan, kami sudah cemas. Maka Rasulullah mengatakan, aku dari memuslimkan daripada bangsa jin, dan mereka beriman kepada Allah dan mereka mengakui aku adalah Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaru qalu ansitu ila akhir ayat. Dari bangsa jin apabila dibacakan mereka kepada mereka Al-Qur'an, walapada dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, wa isarafna ilaika nafaran minal Qur'an yastami'una al-Qur'an. Mereka dengar Quran itu. Wa ansitu, kemudian mereka diam. Mereka tercengang, mereka takjub. Mereka menangis terseduh-seduh. Itu dari bangsa jin. Nah, itulah tanda keimanan bahwa jin itu beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah, juga beriman kepada Al-Quran. Nah, kalau kita ada manusia yang ketika dibaca Al-Quran kita tidak diam, kita sibuk dengan HP kita, ketika dibacakan Al-Quran kita mengkhayal, maka kita lebih ngeri daripada bangsa jin. Lebih ngeri daripada bangsa jin. Jin ketika dibacakan Al-Quran oleh Rasulullah, mereka terdiam, takjub terhadap kalimat-kalimat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak dari kita manusia pada saat ini ada acara, ketika dibacakan Al-Quran kita sibuk mahota, sibuk melihat HP kita, sibuk melihat WA kita. Maka ingat, pada saat itu jin lebih mulia daripada kita. Karena apa perintah Allah? Wa idza qara'tal Qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Itu perintah Allah. Apabila dibacakan Al-Qur'an, fastami'u, dengar, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, agar engkau mendapat rahmat Allah. Kenapa? Ketika kita mendengarkan Al-Qur'an, kita dapat pahala dan akan mengobati penyakit daripada hati kita. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang terakhir adalah syaitan. Apa itu syaitan? Kalau kita baca Al-Quran, kenapa bukan jin kalimatnya, bukan iblis? Kenapa syaitan? Kenapa bukan a'udzubillahi minal jin, a'udzubillahi minal iblis, nirrajim? Tapi yang kita baca adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Padahal yang membangkang adalah iblis dan jin daripada jin yang kafir. Tapi ketika kita membaca Al-Quran, yang kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang terakhir adalah syaitan. Syaitan ini adalah sifat daripada dua makhluk yang bernama manusia dan jin. Manusia dan jin yang menjauhkan manusia dan jin yang lainnya daripada rahmat Allah, maka dia disebut dengan syaitan. Disebut dengan syaitan. Ketika ada yang menggoda kita untuk berbuat maksiat jauh daripada rahmat Allah, maka yang menggoda kita sebut dengan syaitan. Ketika kita sedang membaca Al-Quran, kemudian kita mengantuk, yang mengganggu kita adalah syaitan. Tapi ketika kita membaca Al-Quran, dia dari golongan manusia kemudian mengganggu kita. Ketika kita sholat diganggu, maka dia adalah syaitan dari golongan manusia. Jadi syaitan itu adalah sifat daripada golongan jin dan manusia yang menjauhkan dari golongan jin dan manusia yang muslim daripada rahmat Allah. Itu adalah syaitan. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nas, sering kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas,
min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Malikin nas, raja manusia, ilahin nas, sesembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi. Minal jinnati wan nas, dari bisikan golongan jin, kejahatan golongan jin dan kejahatan bisikan dari golongan manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Jadi iblis adalah dari golongan jin dan manusia. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai inti daripada khutbah Jumat kita pada kali ini adalah yang pertama adalah iblis. Iblis itu adalah dari bangsa jin yang membangkang kepada Allah ketika di dalam surga. Yang kedua adalah jin. Jin adalah nenek moyang daripada iblis. Jin terbagi dua, ada yang muslim dan ada yang kafir. Sama seperti kita manusia. Ada yang bersifat seperti Yahudi, macam-macam, sehingga ada namanya jin ifrit. Macam-macam nama daripada jin itu sesuai dengan amal perbuatan mereka, sehingga nama itu dilekatkan kepada mereka. Seperti juga manusia, ada yang kafir, kafirnya adalah seperti Yahudi, seperti Israel dan lain sebagainya. Kenapa? Telah dilekatkan sesuai dengan perbuatan mereka. Kemudian dari golongan jin ini ada yang beriman dan ada yang kafir seperti kita. Ada yang beramal soleh dan mereka menghafal Al-Quran sama seperti kita persis, dan mereka nanti juga akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya jin dan manusia itu tempat kita adalah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Inilah yang dapat kami sampaikan pada pertemuan khutbah kali ini. Mudah-mudahan manfaat bagi kita semua. Kami ulangi, kesimpulannya adalah iblis itu sudah pasti dari golongan jin. Iblis itu sudah pasti jin. Akan tetapi jin itu belum tentu dia iblis, karena jin ada yang beriman dan ada yang kafir. Iblis itu sudah pasti dia dari yang ingkar kepada Allah, maka disebut dengan syaitan la'natillah. Tidak semua jin itu adalah setan. Sama seperti manusia juga, tidak semua manusia adalah manusia. Akan tetapi dari golongan manusia itu ada yang menjadi setan, dari golongan manusia, dan dari golongan jin ada yang menjadi setan. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat adanya bagi kita semua, terutama bagi kami yang menyampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah ilmu kepada kita dan senantiasa istiqomah untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina aamanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa
وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة